Ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran desa sejak tahun 2022. Bendahara dan Kepala Desa Ngulon Kulon masih eksis di luar jeruji besi, sehingga keduanya masih bisa beraktivitas dan menjalani rutinitas seperti biasa. Sementara itu berkas dugaan korupsi itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Trenggalek. Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran desa yang terjadi di Desa Ngulon Kulon pada tahun 2020, jajaran Satreskrim Polres Trenggalek sudah periksa sekitar 40 saksi. Hasilnya bendahara dan Kepala Desa Ngulon Kulon ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, kasus dugaan korupsi ini sudah merugikan keuangan negara sekitar Rp211.446.000. Kasatreskrim Polres Trenggalek Ibtu Agus Salim menjelaskan saat ini kedua tersangka tidak ditahan. Alasannya karena kedua tersangka kooperatif pada saat pemeriksaan. Selain itu keduanya juga masih berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Akibat perbuatannya ini kedua tersangka juga dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal antara 10 hingga 14 tahun penjara. Ya, untuk penetapan tersangka saat ini baru 2. Tersangka ditahan atau? Tersangka nggak ditahan. Alasannya? Karena kooperatif pada saat pemeriksaan juga dia masih berstatus sebagai penyelenggara dalam hal ini tingkat desa, jadi kita tidak mau menahan. Ancamannya berapa tahun? Kalau ancaman korupsi itu ada batas minimal dan maksimal. Maksimalnya untuk pasal 2 dan pasal 3 sekitar 10-15 tahun. Minimal? Minimalnya pasal 3 itu 1 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi anggaran desa Ngulon Kulon, Kecamatan Ponggalan, Kabupaten Trenggalek, berkas masih nyantol di Kejaksaan. Berkas kasus tersebut sudah dilimpahkan Polres ke Kejaksaan sekitar 3 bulan lalu. Namun hingga awal bulan Juni ini, belum ada keputusan apakah berkas tersebut akan P21 atau sebaliknya.